gue pernah dengar istilah racer sama riser. Nah, What's different gitu? Itu dia, disinilah Coba timbul. Coba live. Gue jelasin ya. singkat pada jelas gitu ya. Oke. Racer adalah pertanyaan yang mungkin teman-teman generation bertanya-tanya. Kak Alif, gue pengen ngambil mobil pertama nih, kira-kira yang cocok tuh apa? Nah. Alright, welcome back di Z Talk with me Adis dan Ali. Alright, let's go. Yes. Balik lagi nih ngobrolin hal-hal yang seru nih generation malam hari ini. Kita ngobrolin apa nih, Dis? Kalau kemarin kita udah ngebahas soal roda 2, kali ini kita bakal ngebahas roda 4. Wow. Four-wheel drive. Yes. Ini bidang gue banget nih. Ya, oke. Jadi sesuai permintaan lo ya kemarin Sesuai ya. dengan permintaan gue gak rela cuma roda 2 yang dibahas. Kita bahas roda 4. Oke, baiklah kita kasih. Oke. Lip. Yoi. Anak mobil tuh gimana sih? Ngapain sih kegiatannya? Sebenarnya sama nggak sih sama anak motor? Kita tuh kumpulan anak-anak yang emang demen mobil gitu. Kalau misalnya motor kan ya gitu juga, lo kumpulan orang-orang yang suka motor gitu. Hobi lo di motor, anak mobil pun juga begitu gitu. Biasanya sih disebut anak mobil tuh jadi kayak apa ya? Sebutan buat orang-orang yang suka mobil. Udah sebenarnya itu doang sih. Terus lu pakai mobil apa sih sebenarnya? Gue pakai gue lagi main gym nih, ya Lagi kan? main gym Gue lagi main gym nih. Tahun gitu. berapa? Itu tahun 2000 mobil gue gitu Oke. loh. Nah itu biasanya kita kan ngumpul sama komunitas. Kayak kemarin ada acara gede di Jakarta, biasanya ketemu-temu tuh komunitas. Nah itu ketemu semua anak-anak mobil. Nah malam hari ini tuh kan kita bakal ngebahas tuntas nih tentang anak-anak mobil ini nih. Oke, gitu kan. baik. Ya kan, Siapa takut? sama kayak kita ngebahas kemarin anak motor. Anak motor. Itu dia. Nah ini udah pas banget kan, baju gue udah yang racing banget nih kan. Udah pas banget nih outfit gue dari Raw Type Riot. Thank you so much. Itu dia. Ini Deki emang Sastra. udah siap kesentul kayaknya ya balapan. Kalau gue untuk nongkrong-nongkrong di Melawai aja. Kita bakal ngebahas juga tentang fashionnya anak mobil. Kita bakal ngebahas tentang tempat nongkrong anak mobil tuh di mana. Makanya jangan kemana-mana generation, ya kan? Siap. Kalau kemarin roda 2 sampai tua. Kalau sekarang slogannya mungkin 4-wheel drive kali ya, atau apa nih? Kalau 4-wheel drive tuh satu jenis juga. Jadi gak mencakupi semua. Oke. Jadi apa nih slogannya anak mobil nih, apa sih? Biasanya Lip. Apa slogan anak mobil ya? Kita gak punya slogan yang emang satu buat semua gitu sih. Anak mobil biasanya masing-masing tuh ada slogannya masing-masing. Oh, kalau lu mungkin Jimny Forever kali ya? Kalau gue dulu Enggak. komunitas gue namanya Young Gymners. Khusus Jimny anak-anak muda Young gitu. Gymners. Kalau sekarang Oke. apaan Pak? Kalau sekarang? Ya sekarang udah gak muda kan. Ya kan itu maksud lo kan? Iya. Old Iya. Gymners Old berarti. Gymners, gitu. Aduh. Oke. Lip, gue mau nanya dong. Yoi. Kira-kira jenis mobil tuh ada apaan aja sih? Kalau bicara anak mobil nih ya, mungkin bisa dibagi-bagi kategorinya gitu. Dari kategori itu banyak, Dis. Mungkin sama juga kayak motor, misalnya ada motor tuh ada anak Vespa, ada anak sport, ada anak trail gitu ya. Mobil juga ada. Kita bisa dibagi dua dulu. Mungkin lo anak main di aspal, apa lo anak main tanah. Wah, Oh gitu. Iya. Oh Main sama iya. dong, sama kayak motor ya. Sama, anak main aspal, Oke. mungkin dia di jalanan gitu. Anak Siap, main siap. tanah tuh kayak ya dia jual-jual tanah di desa-desa. Bukan gitu konsepnya, nggak gitu. Itu broker konsepnya. ya? Bukan Nggak ya? gitu. Bukan. PDG. Itu PDG tanah. Bukan. Sorry. Properti. Ini anak tanah tuh mungkin lo yang suka adventure, off-road gitu. Nah dari situ Off-road. dipecah lagi, macam-macam nih. Contohnya dari klub-klub mobil harian tuh ada. Bahkan Avanza Xenia tuh klubnya tuh ada coy. Iya. Ada. Sering sih gue nemuin di tol tuh Di kan tol. banyak banget stikernya. Nah Kelihatan kagak sih kaca lu sebenarnya? itu gue rada takut safety-nya gitu kan ya. Tapi itu bener-bener ada, sampai mobil antik ada, ya kan. Iya. Terus mobil sport jelas ada, ya kan. Terus tuh. mobil tadi antik udah, sport udah, mobil off-road tadi yang gue bilang itu untuk anak-anak main tanah. Jadi sebenarnya tuh banyak, tergantung lo mendalami mobil yang mana gitu. Sama lah kayak anak motor juga gitu. Oh iya. Terus ini tuh juga ada apa tuh? Apa? Regional asal kendaraan. Betul. Terus 4 jenis ukuran mobil. Ya, Contoh jadi klub Mini 4WD atau Tamiya atau RC remote Wah. control. ini bisa masuk ke anak mobil juga ternyata ya. Betul. Iya, Itu iya, bisa iya. jadi komunitas juga sih sebenarnya. Tuh, Dan
Iya itu emang lagi hype banget Lagi kan. lagi hype banget. Pak, Ada Bu, apa nih? Ada pertanyaan. Apa? Kenapa kalau misalnya orang-orang kalau naik motor tuh kan sering riding bareng. Iya. Kalau mobil kok kagak ya Pak? Malah ngetem gitu Pak. Mobil juga kita sering ini juga. Lo pikir angkot? Beda dong. Mobil juga suka gitu juga. Kita suka konvoy bareng juga. Contohnya kayak misal kemarin waktu 17 Agustus kita ada Merdeka Run, itu mobil yang warnanya merah sama mobil warna putih, mobil sport tuh pada konvoy di Jakarta. Tapi memang mungkin volumenya nggak sebanyak motor ya, karena kan mobil kalau sebanyak itu konvoy ngalangin jalan, Bu. Iya sih. Iya. Gitu. Morning run ya. Morning run. Berarti lu nggak termasuk dong, karena mobil lu kan warnanya gelap ya. Kemarin Merdeka Run gua nggak gitu. Tapi kalau di komunitas ya gua main di komunitas juga gitu loh. Jadi masing-masing komunitas punya kegiatan masing-masing. Mungkin tadi lo bilang, oh nongkrong. Ya mungkin anak-anak mobil klasik, mereka suka nongkrong, suka di coffee shop gitu kan, atau di mana gitu kan. Kalau misalnya mobil anak-anak sport, mereka nongkrong juga, tapi morning run juga, kesentul juga gitu kan ya. Gitu. Jimmy kenapa nggak nggak ini juga sih? Apa? Kesentul juga, Bre? Bu, mobil gua lari 80 ya udah ngos-ngosan. Buat apa disentul lah? Itu sentul muter kagak balik-balik, mobil ditungguin sama penontonnya. Bagaimana? Jadi itu Ya lu main di tanahnya, Bre. ngotor-ngotorin jalan gitu ya. Bisa. Nah, tapi ini komunitas ini nih semuanya tuh rata-rata kalau yang resmi ya, ini tergabung dalam satu payung. Payungnya itu adalah Payung IMI. teduh. Bukan payung teduh. Beda. Salah. Ya. Payungnya itu IMI, Ikatan Motor Indonesia. Dan ini juga motor juga berlaku di IMI juga. Jadi sama Betul, sama. Berarti semua otomotif sekarang dinaungi oleh IMI. Betul. Top sekali IMI kamu ya. Top sekali. Nah, ini kan emang kita udah ngomongin jenis-jenis yang ada macam-macam nih. Tapi pasti kalau mobil tuh identik, balapan mobil. Bagaimana kalau kita bicarakan soal balapan? Balapan mobil. Aduh, emang mobil tuh diciptakan untuk dipacu melawan mobil orang lain, membuktikan siapa yang lebih jago. Nggak gitu. Tapi mobil tuh juga ada race yang legal sama ilegalnya juga nggak sih? Ada ya. Kalau misalnya legal banyak istilah kayak platformnya gitu ya. Lo bisa ada rally di Indonesia, bisa juga one make race di Sentul gitu kan ya. Bisa juga drag race juga gitu. Jadi sebenarnya perkembangan motorsport di Indonesia udah mulai bangkit lagi, apalagi kemarin setelah pandemi gitu ya. Waktu pandemi kan sempat stop dulu, namanya kegiatan kayak gitu kan kita butuh audiens, nggak ada, jadi kita berhentiin dulu. Sekarang udah mulai balik lagi nih, banyak nih, ada off-road juga. Happy banget gue, ya kan? Tapi lu pernah off-road? Gue pernah, tapi gue nggak pernah kompetisi ya. Gue nggak pernah kompetisi yang kalau misal off-road kan dia pakai waktu nih. Misal kayak waktunya berapa cepet bisa ngelewatin si track itu. Gue nggak pernah kayak gitu, mahal Bo. Lo pakai Jimny lo? Nah ini dia, gue pakai Jimny temen gue. Kok curang sih? Karena ini itu dia peruntukannya beda. Tapi ban lu ban tahu? Tadi gue pakai ban tahu, sekarang gue udah ganti aliran sekarang. Ban tempe. Sekarang udah ganti ban mendoan, Bu. Iya, makanya. Lembek dong. Bannya ban cupu. Si Dimas nggak tahu apa-apa. Ban tahu. Ban tahu, tolong jelasin gimana sih Pak ban tempe. Ban tahu tuh kayak ban gue yang kemarin sebelum ganti. Lo bilang, kok diganti lift bannya? Lo kan yang kayak kotak-kotak, yang tajam-tajam. Oh, kalau yang sekarang ban apaan? Sekarang ban mendoan. Gue bilang lembek ya kan. Nggak ngerti. Dingin dikit lembek. Iya. Gepeng gitu. Itu yang legal tuh kayak gitu. Yang ilegal juga ada, Dis. Apa tuh? Di mana Nah, biasanya? Biasanya ilegal kalau ilegal di mana sih biasanya? Spicy kita bicarakan nih ya. Dulu nih paling rame banget pasti tahu istilahnya asaf. Kalau udah mobil lo anak asaf gitu. Itu biasanya udah asaf ada mobil. Iya, stiker belakangnya tuh udah ada Sigma Speed. Ya, itu udah ngeri-ngeri itu mobilnya tuh. Jadi Kadang-kadang tampilannya standar loh. Tampilannya kalau misalnya anak balap tuh biasanya mereka nggak terlalu peduliin pakai body kit, pakai pelek gede atau gimana, standar aja, tapi yang penting kenceng, Mbak. Pas digeber lo ketinggalan. Artinya apa sih Sigma Speed? Oh, itu ada salah satu bengkel di Jakarta yang emang istilah kayak go to place lah kalau misalnya lo pengen tuning gitu loh. Istilahnya gitu, ada stiker belakangnya ada Sigma Speed gitu, anak balap nih, anak kenceng gitu. Apa? Pak, Bu, pertanyaan. Iya. Kalau misalnya kita jalan nih, lagi ikutan apa tuh? Kebut-kebutan mobil. Misalnya gua duduk di bangku penonton di tengah gitu kan. Terus mobil lewat nih. Nyeng. Terus gue nonton apaan sih? Kan udah jadi jauh itu mobilnya. dilema. Ini kalau bisa lo nonton di taruhlah sirkuit gitu ya. Yeah. Lo duduk di satu tempat duduk di satu corner. Terus mobilnya lewat, lo nonton apa? Kagak ada, nonton aspal, Pak.
Apalagi yang lo tonton, makanya gue lebih suka nonton kalau untuk mobil balapan kayak gitu di sirkuit gitu. Gue lebih suka nonton di TV gitu. Terus ngapain orang pada datang Mbak ke sana? Tapi sensasinya beda. Euforia dong, euforia. Lo bisa nyium tuh bau-bau bensin afternya mereka yang kayak bener race fuelnya mereka. Terus lo bisa nyium bau rubber, bau ban, bau gitu dong. Terus muka-muka dekil itu kan kena asap hitam. Balapan. Euforianya lebih ke arah gitu. Lebih ke euforia. Itu dia. Yang ilegal asaf tuh pokoknya asaf. Sekarang sih mungkin udah pindah ya karena kan kemarin asaf tuh dijaga ya. Kalau sekarang gimana? Nah sekarang ini boleh gue spill atau enggak nih? Sekarang mungkin sekitaran Jakarta sih kalau gue bilang mulai ke pinggiran sih, yang tempat-tempat sepi yang emang belum ini. Ini jadi contoh ya generation ya. Balap ilegal tuh bahaya banget. Lo kalau misalnya emang lo hobi gitu ya, lo mendingan langsung aja cari tempat yang resmi. Tapi ya tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka balapan suka di ring road. Namanya Jirloop. Jirloop. Iya. Jirloop. Itu apaan, Mbak? Itu Temennya Jakarta Inner Ring Loop. Tau kan lo kan yang dari Cawang sampai muter nih sampai Ancol balik lagi ke Cawang. Iya, itu tapi kalau misalnya yang malam banget. Nah itu jangan dicontoh, berbahaya. Mendingan lo kalau misalnya pengen balapan di jalanan lo balapan di game. Kalau di dunia nyata lo mendingan ke Sentul deh sana. Gitu. Iya. Terus sama kalau misalkan kayak ngedrift itu kan ada tuh sekarang di mana? Di drift dia sekarang juga siapa di Karawaci itu ada itu kalau mau ngedrift gitu kan. Iya, jadi mereka punya tempat juga khusus karena drift kan lebih butuh tempat yang khusus lagi gitu ya. Lo nggak bisa ngedrift di sembarang tempat gitu, dan itu bener-bener kalau lo ngebut ya ngebut gitu kan. Kalau drift kan lo bener-bener flamboyan banget coy, kayak pakai asap bannya lah banyak, suaranya berisik, jadi orang bakal notice dan itu biasanya masih jarang sih di jalanan biasa. Kita lagi ngomongin tentang culture anak mobil nih. Brum brum. Happy banget gue malam hari ini. Backsound gue mana ya? Aduh sorry otak gue lagi mikirin itu. Slogan nih. Slogan. Udah dapat belum? Udah dong. Oke. Apa slogan apa? Roda 4 tempat tertepat. Bisa. Belakangnya pat-pat gitu ya. Iya. Tadi cuma satu kata yang gue pikirin kepala gue tuh ketupat doang tuh kayak roda 4 ketupat tuh kayak enggak cocok gitu loh ya. Apa? Roda 4 sampai ketupat. Enggak, itu gua tadi. Roda 4 di tempat yang tepat. Apa? Iya, roda 4 tempat tertepat. Itu dia. Congratulations nih Mas. Thank you. Dibantu banget nih. Nah sekarang kita mau lanjut lagi ngomongin, tadi kita udah ngomongin balapan nih ya. Yes. Tapi ada istilah-istilah nih Dis. Ada istilah-istilah. Gue pernah dengar istilah racer sama racer. Nah, what's different gitu. Itu dia, di sinilah timbul. Coba lift. Gue jelasin singkat pada jelas gitu ya. Racer adalah tadi yang kita udah obrolin tuh, orang-orang suka balap. Mau resmi, mau enggak. Tapi mereka disebut racer, orang yang memodifikasi mobilnya sedemikian rupa untuk purpose itu untuk balap. Oke. Dibikin kenceng, dibikin suspensinya sesuai gitu kan ya. Yang bisa encus. Enggak, jelek kalau buat balapan kayak gitu. Lo lagi nyalip musuh lo encus gitu kan kayak. Oh, enggak ya, beda. Dianggap serius lo sebagai musuh gitu. Oh iya. Sorry. Gitu. Oke, terus itulah racer, orang yang modif mobilnya itu sesuai dengan peruntukannya. Sebenarnya gitu loh. Apapun balapan, mau drag race, mau drifting, mau sirkuit, mau off-road gitu kan ya. Nah muncullah istilah ricer. Ricer, nasi. Ricer cooker. Ricer cooker. Bukan rice cooker. Salah Bu. Ricer ini adalah singkatan sebenarnya dari rice. Nasi dong. Nah, tulisan sama kayak nasi. Tapi rice itu singkatan. Race Inspired Cosmetic Enhancement gitu. Jelasin dong, Mbak. Nah, apa sih? Apa? Kumaha? Lagi. Race Inspired Cosmetic Enhancement. Iya. Jadi orang-orang R-nya apa lagi? Ricer itu untuk bagian orang yang suka seperti itu. Tapi kalau kata-kata itu dari rice. Oh, basicnya rice. Gitu. Basicnya. Rice itu adalah orang-orang yang suka memodif mobilnya. Penampilannya balap nih. Kosmetik banget, tapi mobilnya ngempos. Jadi kadang-kadang suka disalahgunakan. Nih, misalnya gue nggak mau nyebut mobilnya gitu ya. Mungkin mobil MPV.
mobil harian nih gitu ya, kan oke, I see. Tapi di modifnya tuh lo pakai spoiler yang gede, lo pakai spoiler apaan sih? Yang di belakang itu yang kayak itu kalau mau nonton film. Bukan. Beda, itu spoiler film. Ini spoiler mobil. Oh, salah. Kalau lo lihat nih kayak gantungan anduk di bagasi, tau nggak lo? Ya kan? Lo tau spoiler nggak, Dim? Tahu. Ya kan? Ini yang kalau orang biasanya yang X gitu. Bukan. Bisa X, bisa kotak begini. Ya pokoknya kayak gantungan anduk tapi di bagasi aja gitu. Kirain gue buat kayak gimana film-film sih? gitu. Film-film kalau di Tadi udah. Oh, udah. Maafin. Iya Oke. Jadi pokoknya racer itu adalah orang-orang yang modif mobilnya itu mereka yang di belakang. Di outer mobilnya, bukan di dalam mobilnya. Enggak di luar gitu. Makanya disebut racer karena itu kayak mobil lo tuh bukan balap, mobil lo tuh cuman looknya doang kayak gitu. Bahkan ada yang kayak ditambahin apa. Jadi racer itu tuh identik sama orang-orang yang istilah modifannya tuh nggak berfungsi apa-apa sebenarnya gitu. Pak, gitu doang. Bu, pertanyaan. Aduh. Untuk racer ini Durasi. Iya, lo mau nanya mulu. Terakhir. Oke. Racer ini tuh konotasinya negatif positif sih, Pak, di masyarakat? Ya sebenarnya sih ya negatif jatuhnya. Oh, negatif gitu. jatuhnya. Karena kayak lu modif kayak gini buang-buang duit nggak ada fungsinya, coy. Buat apa? Bentuknya bagus. Ya selera kalau bentuk kan. Nggak bisa lo nanggung bagus ya. apa enggak gitu loh. Modif nanggung ya. Iya, buat yang ngerti nggak oke sih sebenarnya gitu. Gantian Adisnya nanya ya. Kemarin kamu sudah nanya ya. Sekarang gantian pembalasan. Alip. Ya. Anak-anak roda 4 ini, komunitas-komunitas roda 4 ini biasanya kalau nongkrong di mana sih? Nah, ini dia. Tongkrongan kita itu sejajar dengan kegiatan komunitas kita, Dis. Tongkrongan kami bukan tongkrongan. Salah nadanya gue. Tempat nongkrong, Mbak. Iya, tempat nongkrong. Di mana? Nah, ini nih. Kan tadi kita bilang sesuai dengan kegiatan komunitas, ya kan? Nah, komunitas kan macam-macam. Tadi udah bilang ada komunitas mobil antik, komunitas mobil sport, komunitas banyak lagi tergantung jenis mobilnya gitu. Ambil contoh 3 dulu ya. Ya. Oke. Taruh komunitas mobil sport dulu. Biasanya mereka nongkrong suka di restoran atau kafe-kafe high end di Jakarta. Contohnya Paul. Atau mungkin di Gunawarman. Union mungkin terlalu masih middle. Iya, buat mereka lah ya. Oke. Mereka suka nongkrong di Gunawarman. Situ di Sofia Gunawarman. Oh, Sofia. Iya. Nah, itu tuh kalau misalnya udah nongkrong di situ, itu salah satu kalau misalnya kita anak mobil yang belum punya sports car, biasanya kita suka nunggu sekitaran situ tuh. Ngeliatin orang-orang pada datang. Gitu. Seneng aja gitu ya. Seneng aja, coy. Dengar kayak suaranya kayak bek gitu kan. Mobil lo biasanya kayak gitu kan. Apalagi gua. Iya, Bang. Di starter terang tang bunyinya rantang. Lo senang aja gitu dengerin suara-suara kayak gitu. Nah, itu anak mobil sport. Kalau anak mobil misal off-road nih ya, kita biasanya nongkrong itu di outdoor cenderung gitu. Nah, kita mungkin ini kali ya di Gunung Sindur. Kita bisa camping ground kayak gunung-gunung gitu. Atau mungkin di track off-road yang suka ada di sekitaran Jakarta. Contohnya satu di Pagedangan BSD. Biasa kita suka nongkrong di situ. Oh iya. Gitu anak off-road. Satu lagi kita kasih siapa nih? Tadi udah anak sport, udah. Mobil klasik dong. Klasik. Mobil antik sih, ini gak usah jauh-jauh nih. Di mana tuh? Melawai. Oh, di Melawai. Iya, Melawai. Terus ada juga di Berliner Imbiss. Itu legend juga buat komunitas-komunitas mobil tuh. Steinberger di daerah-daerah Melawai dekat situ juga. Oke. Pak, Bu, pertanyaan Pak, Bu. Kalau lagi nongkrong nih para pecinta mobil gitu kan, misalnya obrolan pertama seru nih, udah lu mobil lu pakai apa? Ini mesin gua tune up gitu, kan. Aduh, gua nggak bukan anak mobil. Ketahuan banget. Iya makanya. Nah, tapi kalau udah ngomong 3 kali, 4 kali, 5 kali ketemuan, mau ngomongin apaan lagi? Pak kan udah tahu mobilnya isinya apa, mesinnya apa gitu, Pak. Tapi udah pertemuan ke-7, 8 misal apa sih Pak yang dibahas, Pak? Ya lo kan temenan pasti sama orangnya. Yang kan ngebahas kalau bisa udah temenan ya lo bisa ngebahas pacar lo, bisa ngebahas kerjaan lo atau gimana kalau misalnya udah temenan gitu. Emang komunitas mobil sama kayak motor disatukan sama minat yang sama, tapi setelah lo berteman, ya udah lo kayak teman biasa aja. Follow-followan enggak? Iyalah. Follow back enggak? Nah itu belum tentu. Gue senior di komunitas itu. Enggak, bercanda. Semua di fallback gitu. Asas kepentingan aja. Tadi kita udah ngomongin tentang tempat-tempat anak mobil pada nongkrong, ya kan? Tadi Dimas juga nanya, apa sih yang biasa dilakuin lo kalau misalnya ngobrol sama dia berkali-kali, ngomongin apa sih? Iya. Ini dia. Sekali, 2 kali oke lah perkenalan gitu kan. Terus
ngomongin soal pekerjaan. Nah, kalau udah 7, 8 ngapain sih? Nah, biasanya anak mobil itu yang kita lakukan adalah kita sharing nih. Mungkin ada yang ada masalah mobilnya, mungkin ada juga yang butuh spare part. Itu biasanya didapetin dari komunitas-komunitas. Oke. Gitu. Selain itu, kegiatan juga banyak. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya lo anak Sentul gitu kan ya, lo anak balap resmi, mungkin lo bisa ke Sentul, bisa track day. Kalau misalnya lo anak off-road misalnya gitu, kita bisa camping, kita bisa main-main off-road lucu lah gitu di sekitaran Jakarta. Jadi kegiatannya lebih ke arah situ sih, lebih ke arah memang fokus ke mobilnya gitu loh. Oke. Kalau anak mobil tuh riding juga gak sih? Riding misalkan kayak San Mori gitu-gitu. Kita sama, kita kayak gitu juga, dan biasanya dari situ baru nongkrong. Tapi lu curang ya lewat tol ya? Oh iya dong. Iya dong, kita lewat. Sombong. Soalnya mobil lewat jalan biasa kan rada repot, rada ganggu orang ya. Kita lebih ngeliatnya kayak gitu gak sih? Kayak lo benci gak sih lo naik motor tiba-tiba mobil berderet. Udah gitu kalau belok gak mau dipotong. Iya. Ya kan? Ntar dulu deh. Iya. Permisi bisa gak? Sama semua mobilnya kenapa gitu kan ya, tahu kan. Nah ini makanya kita suka gitu juga, ujungnya kita nongkrong gitu. Biasanya nongkrongnya di mana sih? Jadi tergantung tempat komunitas lo, bisa di gunung, kalau misalnya anak off-road. Kalau lu di mana? Kalau gue sekarang biasanya gue suka nongkrong ya daerah-daerah situ, BSD biasanya. Untuk kalau misalnya kita mau main ya, kalau misalnya kita mau off-road gitu kita BSD. Tapi kalau misalnya kita mau nongkrong doang, kita suka di sini, di deket mana namanya? Bukan Melawai, satu lagi. Sini dikit. Kuring Pak. Bukan Santa sana lagi, apa sih, gue lupa nama kopinya. Ya pokoknya itulah. Kita suka coffee shop juga. Hah? Mana sih, Dim? Santa. Gue lupa namanya. Santa kafenya. ini Pasar Santa. Pasar Santa, tapi sananya lagi. Gue lupa nama kafe, sumpah dah. Filosofi. Bukan. Tadi kita udah ngebahas soal tempat anak nongkrong, terus outfitnya. Sekarang kita bahas outfitnya. Kita belum ngebahas outfitnya nih. Oh iya, ya kita kan? tadi belum bahas outfitnya. Nah biasanya kalau outfit anak nongkrong anak mobil nih, itu kayak gimana sih? Palingan bedanya cuman kayak tergantung aja lo Minum ininya dulu. sih. Itu tergantung kayak lo mobilnya lebih ke arah background lo sendiri. Soalnya anak mobil nggak punya kayak style khusus sih. Kemarin anak motor kan rame banget tuh. Yang motor cafe racer kayak gimana bajunya, ada Yes. ininya lah gitu. Ada brand-brandnya lah. Ada brand-brandnya, terus ada kayak stereotipnya gitu. Kalau mobil sih cenderung enggak sih kalau misalnya gue sejauh ini gitu ya. Palingan kaos komunitas, tapi itu kan juga kayak ya udah biasa aja kaos doang gitu loh. Palingan yang ini yang anak-anak mobil eksotik gitu yang kayak main Ferrari, main McLaren, main gitu, mereka stylishnya lebih kayak hypebeast aja gitu. Tapi kalau misalnya kita yang sisanya yang bawah mah kaos oblong pun jadi. Oh, sama kalau yang apa? Kalau mobil-mobil sport gitu ya, itu kan yang cewek-ceweknya pakai yang hot pants. Ya pokoknya memang gitu kan. Terduga lah gitu loh, ngerti kalau kayak oh ini cocoknya yang naik kayak begini. Nah, terus gitu. sendalnya Hermes. Iya, gitu sendalnya gitu kan, tasnya tuh yang kayak seharga mobil gue gitu kan. Gitu. Jadi iya benar Pak. Jadi Terus, ya sesuai dengan mobil yang disukainya tuh apa gitu. Kalau outfit mah anak mobil cenderung santuy. Telepon tuh hanya Geraldine. Waduh, hanya Geraldine dulu nih ya. Biasa. Udah mulai malam gitu kan nih. Terus kalau ngegas gocap. Dia seliter 2 rumah gitu. 2 rumah lewat udah seliter bensin. Nah, gitu istilahnya. Itulah outfit aman sih kalau anak mobil gitu ya. Cenderung tidak ada yang terlalu mencolok, tapi abis ini kita bakal ngebahas yang buat generation di sini. Kira-kira pilih mobil pertama tuh yang paling tepat tuh kayak gimana? Nah, sama bengkel. Sama kita bengkel. belum bahas tuh. Bengkel. Kita Belum bakal bahas. kasih bengkel kira-kira rekomendasi kalau mau ke bengkel tuh kayak gimana. Nah, gitu. Malam hari ini tadi kita udah ngebahas banyak banget dari mulai komunitas, jenis-jenis sampai balapan juga. Tapi sekarang nih pertanyaan yang mungkin teman-teman generation bertanya-tanya, Kak Alif, gue pengen ngambil mobil pertama nih, kira-kira yang cocok tuh apa? Nah, itu dia. Sama. Ya kan? Coba. Kira-kira apa? Nah, saran ini dari lo. kalau saran dari gue adalah pertama lo lihat budget lo dulu, ya kan? Kalau misalnya budget lo mungkin tidak terlalu leluasa. 2 juta? 2 juta dapat sih Bu mobil remote control Bu. Even mini 4-wheel drive Tamiya aja udah nggak dapat 2 juta zaman sekarang gitu loh. Dapat RC. Iya, dapat RC doang. Nah, kalau misalnya budget lo tidak terlalu leluasa, jangan terlalu ngambil yang flamboyan, ngambil mobil Jepang, ya kan? Kalau misalnya lo mungkin pengen contoh, kalau misalnya pengen aman aja nih, beneran lo cuma butuh mobil buat A to B, ya udah ambil yang baru-baru aja, contoh kayak Agya, Ayla gitu. ya misalkan kalau misalkan mobilnya mau dimodifikasi nih, Oke. misalkan ya. Oke.
price range-nya tuh misalkan berapa sampai berapa itu lo bakal dapat mobil apa kayak gitu. Coba. Oke. Bisa. Kalau misalnya tadi gue bilang kalau misalnya A to B udah ambil tahun muda, mobil baru yang nggak banyak masalah, lo pakai nggak bakal ada problem, nggak nyusahin lo. Tapi kalau misalnya lo pengen antusias nih, lo hobi mobil gitu, lo pengen mobil modif gitu kan ya, lo budget dari taruh 0 sampai 100 juta, lo bisa main mobil-mobil Jepang lama. Corolla, lo bisa main Twin Cam, lo bisa main Starlet, Toyota tuh ya. Kalau misalnya lo suka Starlet Jeep, Lightning. Itu beda Bu, itu buat muka. Tolong. Komplit cerahnya. Iya gitu. Kalau misalnya untuk Jeep mungkin ya lo bisa main Jimny, lo bisa main Taft, itu masih di bawah cepek gitu kan ya. Di atas cepek ke 200, lo mungkin bisa main tahun baru, Civic FD atau mungkin lo main Jazz. Itu bisa gitu lo obrak-abrik. Kalau misal lo udah main Eropa, memang mobilnya murah di awal tapi perawatan dan modifikasinya yang cenderung mahal. Contoh BMW. BMW tua tuh kayak wah harganya murah banget nih. Bisa dapat seharga LCGC gitu kan ya. Tapi perawatannya gila. Asli. Mahal. Kalau Mercy sama. Katanya spare part Mercy itu lebih gampang dicari daripada BMW. Apakah benar? Kalau spare part itu tergantung lo punya koneksi sama komunitas atau bengkel. Nah, lanjut ke bengkel. Nah, itu dia. Nyambung kan kita ke bengkel. Coba gimana? Maksudnya bengkel. Kenapa lagi? Bu, Apalagi? Pertanyaan, kalau misalnya mobil pertamanya dapatnya mobil orang tua gimana? Ya bisa juga, semua mobil bisa jadi antusias coy. Misal apa? Bisa. Kasih gue. Fortuner. Ya udah bisa dimodif Fortuner. Lo mau modif off-road bisa, lo Terios. Bisa juga. Iya. Avanza. Bisa juga, kenapa? Temen gue main Avanza, di Avanza dibikin orisinil gitu, cakep kok. Grand Max. Grand Max bisa juga. Apa yang nggak bisa, Pak? Grand Max biasanya suka dikasih klakson telolet tuh. Ya kan? Ya biasanya. Ya lo tergantung style lo aja mau kayak gimana gitu. Terus bisa dipakai Grand Max jangan salah bisa dipakai buat mobil towing lo, Bro. Iya, pasti muat ya kan kayak gitu. Sungguh Jadi berguna kan? semuanya bisa. Nah, bengkel ini itu ada dua, ada bengkel resmi sama bengkel tidak resmi. Bengkel resmi itu mungkin yang dari pabrikan lo. Misalnya mobilnya Toyota, bengkelnya Toyota, mobil Honda, bengkelnya Honda gitu kan. Nah, ini rata-rata bengkel resmi gini untuk mobil-mobil baru. Untuk mobil-mobil lama biasanya mereka udah rada malas untuk menerima karena biasanya banyak yang di itu ya Haji Nawi itu ya. Tuh bener tuh deretan Haji Nawi tuh ada kan? BMW, ada Mercy, ada Volvo di situ ya kan. Di situ. Nah, itu bengkel-bengkel tidak resmi yang mereka mungkin udah spesialis untuk mobil-mobil tua gitu, generation. Roda 2 tempat paling tepat. Roda 4 kurang 2. Kasihan mobilnya begini dong. Roda 4. Gue ingetnya roda 2 mulu. Iya makanya. Ya sorry. Ketahuan. Lagi nyebrang. Kemarin gue nyebrang, sekarang Adis nyebrang. Gue lagi ngeracunin Adis nih supaya main mobil juga. Nah, itu dia. Sorry. Yaudah gue pakai Jimny lo. Boleh. Lu pakai Vespa gue gimana? Sebenarnya lo pakai Jimny gue aman, ya kan? Gue pakai Vespa lo yang ngeri. Itu dia. Gitu, mohon maaf. Sayang Vespanya bukan guanya. Gitu. Kan sama-sama kopling. Aduh, iya sama-sama kopling. Yang satu mesti turun kaki, yang satu kagak. Gitu bedanya kan. Lu lupa turunin kaki. Lu lupa remnya di mana? Aduh, ini nih kalau enak ya kalau misalnya lo punya pasangan yang nge-support lo di hobi lo tuh enak banget. Tapi kadang-kadang anak mobil ini identik dengan hobi yang sangat mahal. Dan memang betul, hobinya mahal banget coy. Ya kan? Pasti lebih mahal daripada motor lah. Pasti lebih mahal dibanding motor karena ya emang lo main di skala yang lebih besar aja gitu. Bahkan gue punya teori nanti anak gue bakal beliin langsung mobil pertamanya mobil tua supaya duitnya habis di bengkel bukan habis di tempat-tempat yang enggak. Itu dia. Contoh tempat yang enggak. Contoh tempat yang enggak. Mungkin tempat ini markas militer. Lo nggak boleh. Lo nggak boleh main di situ. Nggak boleh. Asal-asalan lo. Ditembak. Makanya nggak boleh gitu. Di lautan Samudra Pasifik. Nggak boleh. Iya. Tenggelam dalam airnya. Tenggelam. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi dia fokusnya memang dari bengkel aja duitnya habis. Ini kadang-kadang suka bentrok sama pasangan. Kenapa? Oke. Nah, kayak lu nih, Lep ya, gue nanya nih. Lu kan main mobil ya, terus lu berkomunitas juga sama mobil. Pasangan lu gimana? Mendukung gak sih? Kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya dibilang menghalang enggak, tapi mendukung juga biasa aja sih. Jadi kayak apaan sih biasa aja tuh gimana? Ini jawaban gak yang aman. Spesifik anjir. Ini jawaban yang aman, jawaban pengacara Bu yang kita keluarkan. Lu takut ya habis ini ditelepon lagi nih. Udah bunyi-bunyi.
Ditambah lagi nih habis ini. Terus gitu. Karena mahal itu sih. Jadi kayak kesannya kamu boros di situ gitu loh, kayak ngabisin. Karena kalau lo ke bengkel mendingan beliin pensil alis aku. Nah itu dia, ya kan. Lo ke bengkel pasti minimal keluar sejokut. Itu udah pasti. Ya kan. Lo ngapa-ngapain pasti keluar zaman sekarang sejokut gitu kan ya. Itu untuk apa tuh? Apapun, bahkan yang kecil-kecil pun sekarang udah segitu. Minimal kayak 800, 600 gitu sih, itu minimal banget. Kayak servis bulanan biasa aja gitu. Kalau servis bulanan kayak ganti oli gitu ya mungkin masih sekitar 400, 300 lah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ada repair, perbaikan, misalnya lo benerin rem gitu ya, servis rem gitu, udah 800 sejokut gitu loh. Makanya jadi kayak kadang-kadang identik itu yang bikin pasangan lo jadi kayak, ih ini boros nih hobi ini. Tapi kan mendingan ngabisin 1 juta di bengkel dibanding 1 juta di tempat yang enggak kayak tengah laut ya kan, ngapain gua gitu loh ya kan, di markas militer ya gitu, daripada nanti ditembak sama Pak Polisi. Nah itu mendingan ngabisin 1 juta di bengkel yang ono dibanding ngabisin 1 juta di bengkel yang itu bengkel CBD. Bengkel CBD. Ya enggak? Iya sih. Bener enggak? Lu cari aman banget. Nah, itu dia. Pak, pertanyaan Pak. Lu selama main-main mobilan nih, udah habis kira-kira berapa Pak? Kira-kira aja deh, enggak usah. Sama mobilnya apa enggak? Sama mobilnya lah. Sama mobilnya? Iya. Cepet ada sih. Cepet, seriusan Pak? Udah dapet mobil baru, Bre. Ampun. Iya, istilah gitu. Nah, itu yang dibikin kadang-kadang pasangan bingung gitu. Lo ngeluarin duit segitu dapatnya gini juga, mendingan lo ambil mobil baru, tapi kan satisfaction itu yang kita cari. Iya, lo ngebangun bener. Dari mobil standar, dari mobil yang mungkin kurang rapi, lo rapiin, lo poles, lo jadikan sesuatu, itu kebanggaan coy. Dan satu lagi, buat pasangan jangan usah khawatir, beda stigma zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu anak mobil, gitu kan ya, mobil klasik tuh, mobil tua gitu, mobil Jeep gitu kan ya, itu biasanya, wah nih pasti orangnya ini nih playboy nih, orangnya suka apa namanya main-main nyulik. Suka nyulik satu itu. Ya kan? Mobilnya hardtop tuh, suka nyulik. Kalau nggak bawa genset. Iya. Jangan sekarang gitu. Kalau dulu tuh identiknya tuh adalah, ini pasti nih, wah nih jagoan. Kagak ada. Gue main itu bertahun-tahun. Yang nanya tuh bukan cewek ke gue, yang nanya tuh pasti bapak-bapak di parkiran. Tahun berapa mas? Gitu. Iya. Kagak ada cewek kayak, wah mobilnya kayak keren ya. Nggak ada, jadi tenang aja gitu. Kita main mobil ini bukan untuk mencari pasangan lain. Enggak, karena emang mobil lo berantakan sih. Emang karena ini mobil kita suka dah gitu doang. Jadi aman ya. Enggak, emang mobil lo berantakan jadi nggak ada yang mau. Masalahnya mobil gua kan itu isi belakangnya spare part semua, Bu. Lemari gitu. Jadi, istilah kalau mobil gua kenapa-napa di jalan ada spare part di belakang gitu. Mesin cadangan juga ada di belakang. Jangan kayak mobil Dimas. Aduh. Susu tumpah. Jangan dong. Surabi basi. Mobil. Lo tahu ini kalau misalnya belajar biologi dulu ada cawan-cawan yang di mikroskop tuh yang ada bakterinya. Itu mobil Dimas tuh. Itulah Generation, kita udah ngobrol tentang anak mobil malam hari ini. Luar biasa, gila, gue happy banget udah bisa sharing juga sama lo, sama Adi, sama Dimas juga di sini. Alright, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terus juga bagikan share linknya ke teman-teman kamu, ke IG story kamu, dan ke pacar kamu yang suka otomotif. Boleh bergabung di sini, dan jangan lupa boleh banget komen kira-kira apa yang bakal kita bahas di Z-Talk selanjutnya. Benar banget. Langsung di bawah diisi aja, dan pasti jangan kemana-mana. Only on Z-Talk on Z99.9, playing you all the hits. Bye-bye, see you.